Aku berjanji di dalam hatiku, ku persembahkan bakti diriku. Aku bersumpah kepada diriku, hanya untukmu jiwa ragaku. Bone Bolango, kampung halamanku, takkan ku lupa sampai aku mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kembali bersama saya dan juga yang sudah menyanyikan lagu tadi, Bang Yusni Niko Bolilio. Kapan ini menciptakan lagunya Pak Yusni? Ya, ini apa yang menciptakan lagu ini Bung Ariel ini sahabat saya ya, musisi senior di Kabupaten Gorontalo ya, tepatnya di Kota Limboto. Ya, beliau membuat lagu ini sebenarnya saya nggak tahu ya. Cuman ketika disodorin syairnya, saya lihat bagus ini. Ya, kata beliau ini lagu khusus spesial saya buat ya untuk Pak Jusni katanya. Oh begitu. Ya, saya lihat juga syairnya yang menceritakan tentang Bone Bolango ya, menceritakan kekayaan Bone Bolango, adat istiadat Bone Bolango dan potensi-potensi wisata di Bone Bolango. Yeah. Nah, jadi saya tertarik untuk membawakan lagu ini. Mungkin seperti itu ceritanya Bung Aryo. Iya. Tapi kan Pak Yusni ini tergolong orang yang sibuk sekali dengan pekerjaan-pekerjaannya. Kapan memikirkan ide untuk buat video klip, take lagu dan lain sebagainya? Ini kan juga perlu energi gitu, waktu dan juga mood. Bagaimana itu? Iya, sesibuk apapun Bung Ariel kita ya, harus ada selingan ya supaya kita enjoy. Kalau hati kita enjoy, seperti Kakak RG bilang ya, Kakak RG bilang pernah bilang waktu beliau telepon, kita telepon. Kalau hati kita enjoy, pasti lebih produktif ya kita kerja. Nah, olehnya itu sesibuk apapun kita harus menyempatkan waktu untuk entertain ya, untuk menghibur diri supaya pikiran kita fresh terus. Mungkin seperti itu Bung Ariel. Nah, kan banyak juga para pejabat publik yang tidak mau diproduksi lagunya dan bahkan bagaimana dia untuk bisa tampil di hadapan kamera, take vokal dan lain sebagainya. Ini apakah Pak Niko ini juga adalah seorang penyanyi dulunya? Kalau saya sih bukan penyanyi ya, vokal saya pas-pasan. Ya. Cuman saya ingin ya siapa tahu ya dengan video-video klip yang saya buat ada juga yang terhibur. Ya buktinya juga banyak orang-orang Gorontalo yang berada di luar sana, bahkan di luar negeri sana yang mengapresiasi. Apalagi lagu-lagu terkait dengan menceritakan seperti lagu Bone Bolango, Negeriku. Ya mereka sangat terharu ya ketika mendengar lagu ini. Juga lagu daerah yang ciptaan Dr. Rusli Katili ya, sahabat kami di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango. Banyak juga masyarakat orang Bone Bolango yang ada di luar sana sangat-sangat terhibur kata mereka. Ya mudah-mudahan lagu kita ini bisa menggugah mereka tetap ingat kampung halaman mereka. Ya, mungkin itu Bung Ariel. Apakah pernah ada testimoni orang dari luar negeri? Ada? Ada ya? Ada. Karya-karyanya sudah ada di YouTube, sudah di Facebook atau di mana? Ya memang Bung Ariel ya saya juga sudah membuat channel sendiri, channel YouTube saya ya, like dan juga subscribe namanya Yusni Niko Bolilio. Ya. Udah kalau mau dengar lagu saya terutama lagu-lagu daerah Gorontalo, buka aja di channel saya. Ya. Tapi membuat video ini tidak mengganggu tugas ya? Sama sekali tidak. Justru lebih memacu saya untuk bekerja. Ya. Karena saya selalu termotivasi ketika saat saya melakukan tugas-tugas kedinasan saya di waktu-waktu mungkin puncak ya, memuncak capek, ya udah lihat aja video klip saya, ya udah plong semuanya. Plong ya. Gitu. Jarang loh ada orang yang ketika capek dia membuat video klip. Ini jarang sekali gitu. Ini ada motivasi atau ada dukungan dari siapa gitu untuk buat ini?
Oh iya, memang masing-masing kita kan punya cara sendiri-sendiri Bung Ariel. Ya mungkin orang lain ya pergi ke kebun atau ke pantai. Ya saya paling larinya ke studio. Ya. Wow. Iya, studio untuk Wow, take lagu. wow, Ya wow. walaupun vokal saya pas-pasan, Wow. ya saya berusaha gitu. Wow. Iya, jadi banyak orang yang mentreatment dirinya ketika lagi sementara sibuk ya dengan lagu-lagu. Tapi ini luar biasa loh. Kalau asisten dua dengan desain yang seperti ini bisa diakses oleh masyarakat luas, terus juga menjadi sumber inspirasi untuk pejabat-pejabat lainnya. Nah, sudah lagu apa saja yang di cover? Kalau saya hitung-hitung mungkin udah lebih dari 20 lagu ya Bung Ariel. Lebih dari 20 Saya lagu. cover, ya. Lebih dari 20 lagu. Ini keren loh, lebih lagi dari 20 lagu. Nah, oke, kalaupun kita melihat itu tadi dari sisi seninya, dari sisi pembangunannya, dari sisi tugasnya, Pak Niko ini kan ada jabatan sebagai asisten 2. Nah, di asisten 2 itu pembangunan dan juga sumber daya alam. Melihat Bone Bolango saat ini yang kaya dengan sumber daya alam, bagaimana Pak Niko melihatnya? Ya, memang benar Pak Ariel, memang miris ya. Daerah kita kaya ya, punya tambang yang potensi luar biasa. Tetapi kalau kita melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, kemudian PAD kita ya, itu tidak sebanding. Nah, olehnya itu pemerintah daerah sekarang ya memang fokus ke tambang ini ya, karena memang Pak Bupati telah memerintahkan kepada kami ya tim percepatan ini untuk bagaimana agar supaya PT Gorontalo Mineral yang ada di Bone Bolango ini bisa ada kontribusi ke PAD. Ya, begitu banyak material ya yang mereka angkut ya dari wilayah Kabupaten Bone Bolango, tetapi hampir-hampir tidak memberikan faedah ya terhadap PAD kita. Nah, olehnya itu kami sekarang lagi berjuang untuk bagaimana agar supaya PT Gorontalo Mineral yang pemegang kontrak karya di wilayah tambang Bone Bolango bisa bekerja sama dengan salah satu koperasi. Nah, alhamdulillah kami sudah hampir di injury time ini. Ya, mereka koperasi ini sudah mengantongi IUJP, izin usaha jasa pertambangan. Nah, tinggal selangkah lagi kami akan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Gorontalo Mineral dengan koperasi pemasaran Tindaho. Dulu ada orang yang pesimis terkait dengan pengurusan itu. Nah, Pak Niko ternyata bisa ya. Ya, saya selalu prinsip Bung Ariel, nggak ada yang tidak mungkin. Ya. Memang banyak orang juga mengatakan bahwa ini impossible, tidak mungkin. Karena memang sudah jauh-jauh hari, ya, sudah banyak yang melakukan ini, tetapi memang belum berhasil. Nah, setelah saya ditunjuk oleh Pak Bupati selaku ketua tim percepatan, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya, untuk mengurus apa terkait dengan pertambangan, ya, karena memang banyak kepentingan dan banyak persyaratan-persyaratan ya sebagai pendukung untuk bisa melegalkan penambang-penambang di sini. Nah, saya selalu bilang ya di setiap pertemuan baik dengan Pak Dirjen Minerba maupun dari PT Gorontalo Mineral di Jakarta, bahwa sebelum kontrak karya ya oleh PT Gorontalo Mineral, penambang rakyat itu sudah ada ya. Mereka sudah hidup di sana. Mereka bergantung hidup di sana, menyekolahkan anak-anak mereka, membangun rumah mereka untuk menopang ekonomi mereka. Nah, sekarang dengan adanya kontrak karya PT Gorontalo Mineral, mereka seperti mencuri di daerah kita sendiri. Nah, olehnya itu kita harus cari solusinya. Pasti ada solusinya. Ya, itu tadi melalui kerjasama ya antara PT Gorontalo Mineral dengan koperasi yang nantinya akan mewadahi ya para penambang di sana ya, supaya ini kita atur ya, kita atur. Ya. Ini ada komentar dari netizen kita, Pak Kasmir. Mantap Pak, sudah terlihat aura sebagai pemimpin masa depan. Semoga, amin. Ini ada aura pemimpin masa depan, Pak Niko. Pak Niko, sampai kapan masa tugasnya di Bone Bolango? Ya diaminkan ya sahabat. Iya. Doa sahabat kita tadi. Kita aminkan saja ya.
Kalau saya Bung Ariel, di tahun ini saya akan memasuki masa pensiun. Wow. Nah, ya mudah-mudahan ya upaya yang kami sementara lakukan ini, dan kebetulan besok juga saya akan ke Jakarta dalam rangka pengurusan finalisasi ini, mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi. Nah, mudah-mudahan ini jadi satu legacy. Ya, sebab Pak Bupati selalu mengatakan pada kami semua ya, para jajaran pembantu beliau, kita harus semua punya legacy. Iya. Nanti kita setelah memasuki masa pensiun ya, itu pasti akan ditanya oleh masyarakat. Iya. Apa saja yang Anda lakukan ketika Anda menjabat? Iya kan? Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa, malu dong. Iya. Iya kan? Iya. Gitu kan Bu Ariel? Sudah diberi amanah tapi tidak legacy. Nah, tidak bisa memberikan legacy. Tapi kayaknya Pak Kasbir punya pandangan lain deh soal aura kepemimpinan masa depan. Kan biasanya ada orang yang pensiun, ini alih-alih dia mencari kesibukan lain, masuk ke panggung yang ada jabatan selanjutnya. Apakah terbersit atau terpikirkan seperti itu Pak Niko? Ya, kalau saya Bung Ariel, sepanjang dibutuhkan ya saya oke-oke saja. Nah. Iya. Jadi biarkan seperti air mengalir. Ya, saya selalu berpikir begitu. Ya. Jadi kita kalau Pak Bupati bilang, Bupati kita selalu bilang, dalam pengabdian pada masyarakat itu tidak ada pensiunnya, tidak ada batas. Sepanjang hayat masih dikandung badan, ya kita berkontribusi atau memberi pelayanan ya pada masyarakat. Saya selalu berpikir seperti itu. Legacy. Ini ada lagi tanggapan Elias Oin Ketili. Podcast terkeren hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan. Keren keterbukaan informasi pemerintahan. Nah, ini yang diharapkan orang, bahwa melalui asisten 2 ada keterbukaan informasi-informasi seperti yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Besok ya berangkat ke Jakarta mengurus izin. Kerjasama. Wow. Kalau itu pun terjadi, pasti masyarakat di sana akan merasa terbantu dan mereka tidak melakukan lagi illegal mining di sana. Dan itu lagi-lagi legacy dari Pak Yusni. Capek tidak mengemban amanah sebagai asisten 2? Kalau saya nggak ada capeknya untuk kepentingan masyarakat ya. Itu punya kepuasan tersendiri Bung Ariel ya. Ketika pimpinan kita memberikan suatu tugas ya, seberat apapun, kalau kita lakukan dengan ikhlas ya, kemudian berhasil, itu punya kepuasan tersendiri. Nah, tadi saya komentarnya adalah keterbukaan informasi. Ya, apresiasi keterbukaan informasi. Nah, memang di pemerintahan Bone Bolango ya, baik Pak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati, itu transparansi itu sangat diutamakan. Transparansi dan akuntabilitas. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa Bone Bolango mungkin satu-satunya kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo yang memulai ya terkait dengan transaksi non tunai. Nah, di mana 2017 kami telah memulai ya. Kabupaten kota lain belum memulai, kami 2017 sudah memulai. Walaupun masih dalam sisi belanjanya. Nah, kemudian di 2020 kami mulai 2019 memulai dari sisi penerimaannya. Nah, itu tadi karena memang banyak juga masyarakat kita yang apatis ya, pesimis untuk membayar kewajiban mereka. Contoh misalnya membayar pajak maupun membayar retribusi ya. Karena mereka berpikir apakah ya dana yang pemerintah himpun ya dari kami sebagai rakyat dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk retribusi, apakah benar-benar masuk ke rekening kas daerah? Ya kan? Nah, kalau pembayarannya melalui non tunai, itu jangankan nominalnya Bung Ariel, ya. Waktu kapan kita bertransaksi, ya, mulai dari detik, menit, jam, nominal itu tercatat. Ya, jadi susah mau dikelabui dan semua orang bisa melihat. Ya, itu keuntungan daripada non tunai, ya. Mudah, cepat dan di mana saja bisa kita lakukan. Seperti itu. Nah, kata orang udah di zaman seperti ini masih tunai, apa kata dunia? Apa kata dunia? Gaul juga ya kan? Pak Yusni. Nah, selalu saya bilang orang yang berkunjung ke Bone Bolango, pemerintah daerah akan studi banding, studi tiru ke Bone Bolango. Andai bisa dilihat dengan kasat mata, ya, belanja daerah
yang ditransaksi secara non tunai, maka sudah di atas langit Bone Bolango yang paling banyak uang berterbangan. Waduh. Transaksi secara online. Iya. Gitu, Bung Ari. Iya. Dan kata orang Pak Niko adalah pelopor digital keuangan di Bone Bolango. Nah, ini pelopor podcast pun Pak Niko adalah pelopornya ini. Dari pejabat-pejabat yang saya undang adalah Pak Niko yang pertama, kita menyelenggarakan keterbukaan informasi pada publik melalui podcast yang seperti ini. Nah, saya berharap bahwa ini juga bisa menjadi jadi umpan juga buat para pemangku kepentingan lainnya. Ayo kita share apa saja yang sudah dikerjakan di daerah ini sebagai legacy. Nah, berhubung waktu nih Pak, saat lagi kita akan segera maghrib, tempat kita ini dekat sekali dengan masjid, sudah mulai terdengar. Nah, di menit-menit terakhir ini apa yang ingin disampaikan Pak Niko? Baik, pertama saya sangat berterima kasih ya diundang oleh seorang Bung Ariel Susanto. Asik. Ini tidak gampang ini. Asik. Sosok muda yang talenta ya. Asik. Siapa yang nggak kenal Bung Ariel ya? Master seremoni ya, bukan hanya di Bone Bolango tapi di provinsi bahkan di tingkat nasional. Wow. Nah, jadi terus terang saya walaupun hari ini tugas saya agenda saya hari ini sangat padat ya. Tadi hadir bersama Pak Bupati, mendampingi Pak Bupati rapat perdana di Januari dengan tim Forkopimda. Kemudian lanjut ada pelantikan Dir PDAM yang terpilih ya, waktu job bidding kemarin. Nah, setelah itu saya datang ke sini karena ada undangan dari Bung Ariel. Jadi saya sangat senang ya. Jadi walaupun padatnya kegiatan saya hari ini, saya sangat senang diundang oleh Bung Ariel ke tempat ini. Sebagai terakhir kata-kata motivasi bagi kita, bagi generasi, apalagi saya melihat bahwa ada sesuatu hal yang pernah dilakukan oleh Pak Yustin ini yang kata orang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, itu mungkin ada quotes untuk kita. Ya, saya semua pekerjaan tidak ada yang tidak mungkin, Bung Ariel. Ya, pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Ya, tinggal tergantung dari kita. Apakah kita benar-benar melakukan pekerjaan itu ya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan penuh perhitungan ya, tentunya ya pasti akan ada jalan keluar. Saya selalu berprinsip begitu. Nggak ada suatu pekerjaan yang tidak bisa. Ya, jadi saya pesankan pada generasi muda, nggak ada pekerjaan yang nggak bisa. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Niko. Barangkali di ujung waktu ini kita akan close podcast kita di sore hari ini ya, dengan lagunya Pak Niko tadi bisa diputar kembali sebagai closing kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Kasmir Abdul Hamid, sudah hadir ya di studio. Ya, sudah hadir, datang langsung melihat bagaimana podcast kita ini dari Bang Sulutgo, Torang Pebang, yang insya Allah juga akan bisa menjadi narasumber saya lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih untuk semuanya. Salam podcast dari Bone Bolango untuk Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati kopi Pinogu, cita rasanya hasil bumi yang menjadi kebanggaan.